Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini, publik Indonesia digembarkan oleh sederet kasus yang menyentuh persoalan kewenangan dan mandat di berbagai lini kehidupan. Mulai dari viralnya kasus seorang pasien yang meninggal usai dirujuk berkali-kali karena ketidakjelasan wewenang antar rumah sakit, hingga fenomena oknum karyawan di sebuah perusahaan besar yang menjual data pelanggan karena merasa memiliki otoritas tanpa batas. Tak kalah ramai kasus seorang ustadz yang menyalahgunakan amanah dana umat untuk kepentingan pribadi juga menjadi perbincangan hangat, menunjukkan betapa lemahnya pengawasan terhadap mandat yang diberikan. Selamat datang Narabala di Kiswah. Episode kali ini kita akan membahas tentang persoalan kekuasaan dan wewenang. Tentunya bersama narasumber kita Mas Riza. Kepada Mas Riza kami persilakan. Terima kasih Mas Atung, naracara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narabala kiswah di seluruh jagat maya. Seperti biasa kita akan lanjutkan kajian tentang kaidah fikih. Namun sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada guru-guru kita, kepada musannif wal mu'allifin. Semoga ilmu yang kita kaji ini bisa kita amalkan. Amin. Dan manfaat barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waduh. Boleh. Ini enggak jadi ngaji, jadinya ngopi nanti. Baik, Narabala Kiswah kita sudah sampai di kaidah yang ke-32, tidak terasa ya. Al-Qaidah Tsaniyah Wassalatun yang berbunyi al-wilayatu al-khossatu aqwa minal wilayati al-ammati. Otoritas yang spesifik ya, itu lebih kuat daripada otoritas yang universal. Fathuman wilayatuhu aqwa, judulnya. Baik Narabala, kita mulai dengan membaca bait-bait puisi. Baik, kita buka kitabnya ini. Kita beri judul Fathu man wilayatuhu aqwa fi qaidati al wilayah al khosoh aqwa minal wilayah al ammah. Kita langsung waduh, terima kasih kopinya Narabala, kita ngopi ini. Terima kasih. Kita baca bait-bait puisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal wilayatul lati tahtassu min biddiha aqwa kama qad nassu. Lalu wilayah yang bersempit khusus berkekuatan lebih kuat daripada lainnya. Demikian para ulama merumuskan. Wa dhabitul wali qalu qad yali fil mali wan nikahikal abil ali. Batasan seorang wali menurut para ulama adalah yang berkuasa atas harta dan akad nikah, laksana ayah yang mulia. Wa qad yalin nikahala ghairu kama visa iril mu'assibina ulima. Terkadang seorang berwenang hanya dalam urusan nikah, sebagaimana telah dikenal pada seluruh kerabat asobah. Kita baca satu lagi kaidahnya, nazomnya. Wakal abis syafiqi fi man qattara safahuha wal jadukal abiyuro. Laksana ayah yang penyayang, sang kakek juga demikian dipandang. Satu lagi. Waqat yalil mala faqat kalwasi fatbit hufil furu'i lamma tanhasi. Dan ada yang berwenang atas harta semata, seperti sang wasi dipercaya adanya. Maka peganglah kaidah ini dalam cabang-cabang hukum yang terhimpun nyatanya. Nah, dari kaidah ini jadi wilayah yang spesifik, yang semakin dekat dengan yang dikuasai, kekuatannya lebih kuat. Dia lebih punya kekuatan daripada wilayah atau otoritas yang jauh, ya, yang universal.
Makanya walihada la yatasarrafu al-qadhi ma'a wujudil wali al-khasi wa ahliyatihi. Hakim tidak boleh mendistribusikan, tidak boleh mentasarrufkan hartanya anak yatim misalkan. Hartanya siapapun sementara wali khosnya masih ada. Jadi kita tahu presiden itu adalah orang yang menguasai seluruh aset bangsa gitu ya, secara formal. Taruhlah begitu gampangannya ya. Selama ada kepala daerah, selama ada bapak ibunya si anak, maka dia tidak boleh langsung potong kompas. Makanya walau adzinat lil wali al khosi ayyuzawwijaha bi ghairi kuf'in fa fa'ala sahha. Kalau ada seorang perempuan mengizinkan wali khosnya untuk menikahkan dia dengan laki-laki yang tidak sekufu, fa fa'ala, maka kemudian bapaknya atau kakeknya melakukan itu, sahha, boleh. Aulil hakimi lam yasihha. Seorang anak ya, menyerahkan walinya atau dalam konteks misalkan walinya nggak ada, kemudian walinya diserahkan kepada wali hakim, maka wali hakim harus lebih berhati-hati, tidak boleh menikahkan dengan orang yang tidak sekufu. Kenapa? Karena kekuasaan negara, kekuasaan wali hakim itu tidak sekuat kekuasaan bapak ibunya, bapak atau kakeknya. Bahkan walil wali al khosi istifaul kisos. Ya, kalau zaman dulu hukuman kisos itu ada kalau zaman sekarang hukum pidana itu masuknya dalam hukum publik gitu ya. Nah kalau zaman dulu dia agak ada irisan-irisannya dengan hukum privat. Makanya kisos itu ada hak khusus bagi wali khos untuk memberikan ampunan misalkan. Makanya walil wali al khosi istifaul kisos wal afu ala dia, boleh membebaskan dia. Misalkan ada orang anaknya dibunuh gitu ya, bapaknya boleh memaafkan, boleh juga membebaskan dari bayar diat, wamat janan cuma-cuma. Tapi walai salil imami al afu majanan. Nah saya rasa yang diambil dalam hukum pidana modern ini selaras dengan teori fikih. Hanya saja bagian awalnya ini yang nggak dipakai sekarang ya. Jadi kalau dalam hukum pidana modern, meskipun bapaknya memaafkan, proses hukum tetap berjalan. Nah, tapi kalau dalam hukum pidana klasik boleh, tapi tanpa ada persetujuan dari wilayatul khos, hakim negara tidak boleh memberikan ampunan. Jadi harus ya dengan hukuman sebagaimana adanya, tidak boleh memberikan maaf. Nggak boleh. Nah, adapun terkait dengan permaafan yang ada di dalam konteks di kitab-kitab fikih di Al-Qur'an misalkan itu ya. Itu konteksnya adalah ketika perang. Jadi ketika perang musuh tertangkap, nah ini Islam memberikan beberapa alternatif, di antaranya boleh membebaskan secara cuma-cuma. Nah, itu konteksnya tidak dalam konteks pidana ini, tidak. Itu dalam konteks perang. Itu pun dengan catatan panglima perang atau presiden harus atas pertimbangan maslahat, ya, bukan kepentingan pribadi, tapi maslahat umum. Bukan karena ya udahlah cincai nanti saya bebaskan, tapi nanti ngasih sesuatu ke saya ya. Kalau butuh ngasih harus masuk kas negara, bukan untuk kantong pribadi. Nah ini satu lagi contohnya. Walau zawaja al imamu li ghaibatil wali. Kalau ada seorang imam, berarti wali hakim, menikahkan seorang perempuan li ghaibatil wali, karena walinya sedang ghaib, enggak ada. Wa zawajaha al waliyu al ghaibu bi akhara. Di tempat lain walinya, bapaknya gadis ini menikahkan dengan orang lain. Fi waqtin wahidin, di satu waktu. Jadi misalkan di hari Jumat si seorang gadis minta dinikahkan oleh wali hakim karena walinya nggak bisa diakses ya, jauh atau dianggap nggak ada. Di saat yang sama ya, di tempat lain zawajahal waliyu al ghaibu, wali ghaib ini menikahkan gadis itu dengan bi akhara, laki-laki lain.
fi waqtin wahidin wa sabata dzalika bil bayyinah. Ada saksi quddimal waliyu. Maka akad nikah yang sah adalah akad nikah yang dilakukan oleh si wali. In kulna inna tazwijahu bitorikin niyabah anil ghaib. Tapi wa in kulna innahu bitorikil wilayah fahliyab dulu. Nah, ada perdebatan. Kama lau zawaja al waliyani ma'an au tuqaddamu wilayatul hakim liquwati wilayatihi wa umumiha. Nah, ini ada perdebatan di kalangan ulama. Tapi teori umumnya adalah yang lebih dikuatkan adalah yang wali khosnya. Tapi nanti ada perdebatan. Statusnya apa ini? Niabah atau apa? Itu perdebatan. Nah, mungkin itu sebagai pembukanya kaidah. Oke, terima kasih Mas Rizal. Kaidah ini berbunyi al wilayatu al khosoh aqwa minal wilayah al amah. Jadi ada dua kuasa gitu ya, ada dua wilayah, yaitu wilayah yang spesifik dan yang umum. Ya. Maka yang lebih kuatkan adalah yang spesifik dan yang umum nomor 2. Jadi contohnya juga udah banyak. Mungkin bisa ini lagi Mas, memberikan definisi di awal gitu ya. Apa itu kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan itu apa? Atau hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan itu apa? Kekuasaan itu ini orang yang punya hak untuk mendistribusikan, untuk mengelola sesuatu. Nah, itu namanya wilayah, ya, kekuasaan. Jadi kalau saya diberi kuasa untuk memegang HP, berarti saya punya kekuasaan untuk memegang HP. Kalau saya diberi kekuasaan untuk menggunakan laptop, ya berarti saya punya kuasa atas laptop itu. Ya itu wilayah. Ya macamnya macam-macam. Dan itu dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab kekuasaan itu wilayah berarti ya. Wilayah. Orangnya disebut wali. Orangnya disebut wali. Jadi wali itu adalah orang yang memiliki kekuasaan. Yang punya wilayah. Yang punya wilayah. Yang wali adalah orang yang punya wilayah ya. Ya, wilayah. Yang dikuasai itu wilayahnya, diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Ada wali kota, wali wilayah. Wali wilayah. Nah, wali kota berarti dia wali atas wilayah kota itu. Sekup kota itu. Wali gubernur. Wali gubernur. Ya, jadi itu wali. Nah, wali nanti macam-macam ya. Nanti kita bahas. Dan ini beda diksi dengan yang di ranah tasawuf ya. Wali itu adalah waliullah gitu ya. Itu kekasih. Apa? Kekasih. Agak mirip sebenarnya. Agak mirip. Miripnya ya wali itu adalah orang yang ya kekasihnya wilayah itu. Dia diberi wilayah. Ya. Ya konteksnya kalau dalam ilmu tasawuf itu ya. Saya bukan pakar tasawuf ya. Nanti kita hadirkan. Namanya Mas Satungnya pakar tasawuf. Ya, saya rasa ada kemiripan ya di wilayahnya itu ya. Wilayah terkait dengan kecintaan kepada Allah, kedekatan. Mungkin ya. Nah, ada juga dalam bahasa Indonesia itu kewenangan. Apakah berbeda dengan kekuasaan? Apa perbedaannya? Mungkin ada ada titik singgung barangkali ya. Kalau kewenangan itu berarti kan hanya bicara hak ya. Sementara dalam wilayah itu juga terkait hak dan kewajiban. Ya, ketika dia diberi kewenangan untuk mengelola istilah bahasa Indonesia yang pas gitu ya. Dia diberi wilayah harta anak yatim. Maka dia juga punya kewenangan sekaligus tanggung jawab atas harta anak yatim itu. Jadi tidak kalau wilayah hanya diartikan dengan kewenangan satu sisi iya, tapi ada sisi yang hilang yaitu tanggung jawab, kewajibannya. Wali kota dia punya kewenangan ngurus kota, tapi dia juga punya tanggung jawab atas kota yang diurusnya itu. Punya wewenang. Ya wewenang. Ya wewenang itu kan kompetensi ya sebenarnya. Hak lah ya. Apa? Ya jelas kalau wilayah itu hak dan kewajiban lah ya. Kalau apa tadi kekuasaan, perbedaan intinya Mas, perbedaan kekuasaan dengan kewenangan? Ada kewajiban yang sepertinya hilang dari nggak tahu ya secara bahasa pas atau enggak itu ya. Tapi yang jelas dalam wilayah ini harus ada dua hal itu. Ada kewajiban juga ada
kewenangan, ada hak, hak. hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Oke, oke. Nah, ini masuk di ranah fikihnya nih. Ketika ada perempuan yang ingin menikah tapi orang tuanya meninggal, siapakah yang berhak menjadi wali? Atau bolehkah dia menikah tanpa wali? Menikah tanpa wali. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i ya, la nikaha illa biwaliyin. Diwaliin. Nah, ini diperdebatkan oleh para ulama, ulama lintas mazhab maksudnya. La nikaha, tidak ada nikah. Yang tidak ada itu, yang dinafikan itu kesempurnaannya atau keabsahannya. Kalau dalam bahasa kitabnya la nikaha sihhatan atau la nikaha kamilatan, kamilan. Jadi nikah itu jika tidak ada wali, nikahnya tidak sah. Ataukah nikah tanpa wali itu sah tapi tidak sempurna, tidak afdal. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i memaknai la nikaha sihhatan illa biwaliyin. Nikah tanpa wali tidak sah. Sehingga kalau ada seorang perempuan kok menikah tanpa ada wali, ya, di mana itu dalam mazhab Imam Syafi'i adalah salah satu rukunnya, maka nikahnya Batal. tidak sah. Batal, nggak sah. Kalau nggak ada bagaimana? Nah, kalau nggak ada ya diganti dengan wali yang menggantikan posisinya. Mungkin bisa kita munculkan ya, bisa dimunculkan di. Nah, tadi disebutkan. Nah, itu dia. Ini kita karena pertanyaannya relevan dengan yang nomor 2, maka nomor 2 dulu saya munculkan. Jadi, oke. Jadi itu yang nomor 2. Wali itu macam-macam ya. Ada wali yang hanya qad yakunu waliyan fil mal wan nikah. Dia punya kewenangan di dalam ngurus harta dan nikah sekaligus. Nah, nanti kita bahas. Kita bahas yang kedua dulu. Yang relevan dengan pertanyaan tadi. Qad yakunu fin nikah faqat. Kasail asobah wakal abi fi man toro asafahu. Nah, apa namanya? Ada wali itu yang hanya relevan dengan pernikahan saja. Ini siapa saja? Nah, wali finikah ini satu bapak, ab ya. Kemudian kakek dari jalur ayah. Kemudian saudara laki-laki, akhun syakik. Kemudian saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Ini ada urutannya ya. Kemudian apa namanya? Nanti kira-kira ini misalnya. Ini kalau di nadhumnya waqad yalin nikahala ghairu kama la ghairu kama fi sairil muassibina ulima. Jadi ada kalanya wali itu hanya punya kompetensi di dalam pernikahan saja. Ya, waqad yalin nikahala ghairu, hanya pada nikah la ghairu, bukan yang lain. Atau ada juga enggak sekaligus ya kita bahas kalau gitu. Yang pertama adalah qad yakunu waliyan fil mal wan nikah sekaligus. Siapa itu? Kal abi wal jaddi. Jadi saudara itu tidak punya hak untuk ngurus dua-duanya. Dia hanya punya kewenangan untuk ngurus pernikahan saja. Tapi kalau urusan harta itu bapak dan kakek. Kenapa bapak dan kakek? Karena bapak dan kakek ini dianggap orang yang punya rasa kasih sayang lebih daripada yang lain. Bapak itu sayang kepada anak, tapi kakek jauh lebih sayang. Kalau bapak mukul anak masih ada, tapi kakek mukul cucu itu kayaknya jarang ya. Sempat viral kan. Bahkan anaknya dimarahin karena ganggu cucunya. Ganggu cucunya. Makanya ketika ada bapak melihat dua generasi di atas dan di bawahnya, terus dia ingat didikan VOC bapaknya dulu. Kenapa sama cucunya dijewer-jewer sama cucunya diem aja gitu ya. Nah, itu bukti bahwa bapak itu kalau bapak sayang ke anak mungkin ini ya masuk akal lah ya. Tapi sejarah membuktikan guys, bahkan secara sosial kakek itu juga sangat sayang kepada cucunya, sehingga secara fikih ini diakomodir. Dia punya kewenangan fin nikah wal mal sekaligus. Ya, kalau di nadhumnya tadi ya wadho bitul wali qalu qad yali fil mali wan nikahi sekaligus. Kal abil ali, seperti bapak yang al ali. Abil ali itu dimanain kakek, bukan?
Bukan al-abil ali itu maksudnya bapak yang untuk biar saja tadi sebenarnya itu. Karena tadi bapak kan yang luhur gitu lah ya. nah, kot yali maka diakhiri dengan al-abil ali. Nah, bapak yang terhormat. Mungkin satu lagi bisa kita munculkan lagi. Nah, ini dia. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Wakot yakunu fil mali fakot. Wali itu ada kalanya yang hanya punya kewenangan di dalam harta saja. Contohnya siapa? Kalwasi. Orang yang menerima wasiat. Wakot yalil mala fakot. Kalwasi. Fatbidu fil furu'i lamma tanhasi. Ada kalanya wali itu hanya fil mal fakot. Contohnya kalwasi, wasiat. Orang menerima wasiat nggak ada urusan dengan urusan pernikahan ya. Dia hanya ngurusi duit tuh gambarnya. Itu batasan cakupan wilayah ya di dalam Seorang wali-wali. Nah, terus kalau ada kasus seorang perempuan yang ingin menikah tapi kemudian dia menyerahkan walinya bukan kepada ayahnya, kepada orang lain. Apakah boleh, Mas? nggak bisa, harus sesuai dengan jadi urutan di dalam fikih itu ada yang sifatnya opsional dan ada yang sifatnya tertib. A, B, C harus A dulu. A nggak ada baru boleh B. B nggak ada baru boleh C. Nah, tertib wilayah di dalam akad nikah itu Demikian juga. yang tertib, bukan yang ikhtiar, bukan yang opsional. Harus dari awal bapak Harus dulu ya. urutan, bapak dulu, bapak nggak ada baru yang kedua kakek, seterusnya. Kalau misalnya pernikahannya jarak jauh gitu, Mas. Orang tuanya di Indonesia, kemudian anaknya Di luar sedang negeri. studi gitu kan. Terus kemudian pengen menikah gitu. Daripada terjerumus di lembah jurang zina, dia mau menikah. Nah, untuk menghadirkan ayahnya ke luar negeri itu membutuhkan ongkos yang sangat mahal. Nah, itu solusi fikih bagaimana, Mas? Ada dua solusi sebenarnya ya. Ya, oke. Saya nanti bisa di cross check ya di lembaga fatwa modern. Sekarang sudah ada teknologi Zoom ya, atau yang sejenis ya, yang kita pakai ya. Nggak sebut merek ini ya. Kalau zaman dulu mungkin orang menyaksikan ya keaslian orang yang ada di layar itu. Nah, sementara sekarang saya rasa kita sudah teknologi sudah bisa sangat percaya ya. Apa video call gitu ya. Ada AI, wah ini problem lagi nih. Artinya kalau itu terverifikasi betul, kita bisa manfaatkan bisa manfaatkan teknologi gitu ya. Dengan catatan terverifikasi betul bukan AI gitu ya. Atau yang kedua, kalau kita misalkan lah ya masih dulu di kitab fikih nggak ada kok begini. Teknologi ini masih agak mengkhawatirkan misalkan. Atau dikhawatirkan nanti ketika ada akad terkendala sinyal misalkan. Tiba-tiba sinyal hilang sehingga akan berdampak kepada kan ketika ada ijab kabul itu kan tidak boleh terpisah. Ankah tuka wazawaj tuka dan seterusnya nggak boleh ada jeda. Yang meskipun jedanya nggak harus satu tarikan nafas juga. Yang penting ketika di ijab dia kabulnya nggak disela-selai dengan nyebat dulu misalkan, ngopi dulu. Yang penting masih secara budaya nyambung. Nah, misalkan dikhawatirkan kendala sinyal menjadi memutus itu, atau kalimatnya tidak terucap secara sempurna misalkan, ya sudahlah kita cari cara aman, pakai wakil, diwakilkan saja itu. Dan saya itu sering ya santi-santi itu. Saya pernah ada kasus sampai warga bingung ya, ini mempelainya mana? Walinya mana ya, jadi diwakilkan semua, walinya pakai wakil, iya pakai wakil. Saya Gus Dur pakai wakil dulu ya. Jadi Kairo ya. Iya, beliau pas di Kairo ya, itu contoh konkret lah ya, yang mewakili Gus Dur waktu itu Mbah Bisri ya. Mbah Bisri. Iya, jadi sampai orang-orang kok calonnya suaminya udah sepuh gitu. Ya itu pakai wakil. Ya bisa pakai wakil kalau memang mengkhawatirkan atau tidak percaya dengan teknologi. Jadi si wakil ini harus kenal dengan si bapaknya ya. Harus ada kontak-kontakan. Ya, yang penting ada serah terima akad wakalah. Kalau misalnya gini,
si anaknya yang kemudian bilang ke orang tuanya "Ya sudah wakilkan saja." Nah, Oh, jadi si orang tuanya sebenarnya nggak kenal sama si yang diwakil. Jadi si anaknya ini mencari wakil sendiri gitu. oh, enggak, tidak ada persyaratan harus kenal. Yang penting Oke. wakil kan bisa dipercaya lah ya. Yang penting itu terverifikasi. Yang penting Berarti dia si manusia oke. bener. Berarti si anak ya boleh mencari wakil lah ya untuk Boleh ya. Asal nanti orang tuanya kemudian apa? Si anak ini hanya menyodorkan saja, merekomendasikan, tapi hak stempelnya tetap di bapak. bapaknya punya. Soalnya ada juga kan fenomena nikah Nabi Adam gitu, nggak butuh wali. Karena rujukannya itu ya. Nabi Adam dulu siapa walinya? Iya, nah, itu gimana tuh Mas? Ya syariat. Kalau buat guyon oke lah itu. Oh. Tapi kalau ya gini, prinsipnya kan ada syar'uman qablana ya. Hmm. Syariat umat terdahulu itu ya kebanyakan tidak berlaku, apalagi sudah direvisi oleh syariatnya Nabi Muhammad. Jadi semakin kolot kalau kita merujuknya Ke Nabi Adam. kejauhan. Karena Siti Hawa walinya siapa itu? Walinya siapa ya? Karena jelas-jelas Nabi Muhammad membuat syariat. Karena kalau bicara syar'uman qablana, memang diperdebatkan para ulama ya, apakah syariat umat terdahulu itu berlaku atau tidak di zaman sekarang. Yang menjadi perdebatan adalah di sini sebenarnya. Kalau tadi clear itu persoalan wali. Yang menjadi perdebatan adalah ketika Al-Quran menceritakan bahwa di zaman dulu, di zaman Nabi Musa misalkan, ada kejadian tertentu yang di kejadian tertentu itu ada pelanggaran dan ada hukuman. Udah gitu aja. Al-Quran menceritakan. Dulu ada misalkan kisos, ya, itu terjadi zaman Nabi Musa. Tapi Al-Quran hanya menceritakan. Tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Aturan ini berlaku atau tidak untuk zamannya umat Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran menceritakan. Dulu ada hukuman begini. Nah, udah dibiarkan. Nah, ulama berdebat. Syafi'iyah mengatakan dengan dia diceritakan di Al-Quran otomatis berlaku. Tapi Hanafi, saya lupa Hanafi kalau nggak salah ya, yang mengatakan bahwa ya enggak dong, sesuatu kalau diceritakan tidak dijelaskan dengan penjelasan berlaku juga, ya just story saja. Beda dengan puasa. Umat terdahulu diwajibkan, tapi juga diwajibkan ulang. Atas kamu. Kutiba alaikum asyam kama kutiba alal ladzina. Kalau kisos enggak. Nah, ini menjadi perdebatan. Kenapa? Prinsipnya adalah ada dua teori di sini. Ketika Nabi Muhammad diutus itu, pertanyaannya, apakah menghapus seluruh jadi start dari nol lagi, ataukah melanjutkan? Jadi itu problemnya di situ. Oke, ini ada pertanyaan lagi Mas tentang orang yang punya kekuasaan, tetapi kemudian dia mengundurkan dirinya, artinya dia tidak mau memegang amanah ini. Nah, apakah boleh juga? Tergantung ya, mengundurkan diri itu tergantung yang konteksnya apa. Kalau mandatnya ini mandat syar'i, maka dia nggak bisa mengundurkan diri. Tapi kalau mandatnya mandat kesepakatan manusia, maka itu masih bisa. Mungkin bisa dimunculkan. Saya lanjutkan ya. Ini kutipan dari Asbahan Nadhoir. As-Subki, marotibul wilayah, urutan wilayah kewalian, pengampuan itu ada 4. Yang pertama adalah wilayatul ab wal jad. Ini paling kuat ini. Kasih sayang dua orang ini luar biasa sehingga itu menjadi madinah, menjadi dugaan kuat ilat ditetapkannya wilayah. Wahya syar'iyah. Apa wilayatul ab dan jad itu wilayah syar'iyah. Maksudnya adalah annasyari'a fawwadhalahuma at-tasarrufa fi malil waladi liwufuri syafaqatihima. Kewalian-kewalian untuk mentasarufkan. Enggak mungkin bapak sembrono dalam mengelola harta anaknya. Enggak mungkin bapak menjodohkan, memilihkan jodoh anaknya secara sembrono. Bahkan bisa jadi bapak lebih berhati-hati di dalam memilihkan jodoh kepada anaknya. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan tadi, wadzalika wasfun dzatiyun lahuma. Sifat
welas sayang kepada anak itu adalah wasfun dzatiyun. Itu sebuah karakter sifat yang dzati, udah nempel secara alami kepada bapak dan kakek. Dan ini kemudian menjadi legitimasi syariat untuk memberikan kewenangan. Makanya falau azala anfusahuma lam yan azila bil ijma. Kok ada bapak mengundurkan diri dari bapak, status bapak, lam yan anzila, enggak bisa itu. Jadi mengajukan ke pengadilan, saya ini mundur dari status wali sebagai anak, enggak boleh. Dan enggak bisa. Dan enggak bisa. Kakek juga gitu. Saya udah mengundurkan diri jadi kakek lah. Mengundurkan dirinya kakek sebagai wali cucu itu sama dengan dia mengundurkan diri jadi kakek. Nah itu lam yan azila, tidak mungkin. Itu yang statusnya syariat ya, dari langit ya. Dari langit. Makanya dipertegas secara fikih. Ini menarik ya. Kenapa? Apa penyebab bapak dan kakek itu menjadi wali? Penyebabnya adalah ya, teks fikihnya begini, li'annal muqtadhi lil wilayah adalah al-ubuwah wal jududah. Kenapa bapak dan kakek itu menjadi wali bagi anak dan cucunya? Penyebabnya adalah ya karena dia bapak dan karena dia kakek. Jadi sampai kalimatnya tegas. Oke, yang terakhir Mas Izal, mungkin ada pesan filosofis dari kaidah ini apa Mas? Pesan filosofisnya adalah ya semakin dekat ya, hubungan seseorang dengan sesuatu yang punya ikatan apa namanya kewajiban hukum, maka pada saat itu juga hak dan kewajibannya juga semakin spesifik dan semakin kuat. Semakin jauh zoomnya, maka hak dan kewajibannya juga semakin longgar, semakin jauh juga. Jadi kalau pengen dapat kekuasaan maka mendekatlah gitu ya. Maka kemana nih arahnya nih? Enggak, itu hanya intermezzo aja. Ya faktanya begitu ya. Oke, terima kasih Mas Izal. Semoga kajian episode kali ini menambah wawasan kita bagaimana kekuasaan semakin spesifik itu semakin kuat. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan saksikan selalu tayangan Kiswah di Bukanagara Coffee and Roastery Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.